Dia menganggap bahwa dengan dia berdusta akan suatu hal, ini akan menjadi perisai, menjadi penolong dalam keadaan yang sedang ia alami. Semusim berlalu, namun kau selalu lihat aku. Kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu lihat aku. Kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus kami yang baik. Kami sangat bersyukur hari ini kami boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Saat ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi penolong kekuatan di dalam hidup kami, agar kami terus dimampukan melakukan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat Tuhan. Biarlah hamba boleh berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengar firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom saudara terkasih, puji Tuhan kembali lagi di YouTube channel ini. Dan di hari ini kita akan membahas firman Tuhan dari 10 seri penyakit hati manusia pada poinnya yang ketiga. Serial ketiga dari penyakit hati manusia kali ini berbicara tentang kebohongan atau dusta. Kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang keempat ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Kebohongan atau dusta merupakan tabiat yang tidak baik yang seringkali dilakukan oleh manusia. Kali ini saya mencatat 2 kategori orang yang suka berbohong. Yang pertama, dia berdusta atau berbohong karena sudah menjadi kebiasaan. Dan yang kedua, dia berdusta atau berbohong karena menjadi penolong. Kita bahas yang pertama, berdusta karena kebiasaan. Banyak orang-orang yang menjadikan kebohongan atau dusta ini sebagai tabiat
atau hal yang sepele, hal yang kecil, hal yang tidak berpengaruh di dalam kehidupannya. Kebohongan atau dusta yang dijadikan sebagai kebiasaan banyak dialami oleh orang-orang yang suka bercerita, baik di dalam lingkungan keluarga maupun di dalam lingkungan sosialnya. Dia berbicara dengan apa adanya, tetapi semuanya hanyalah dusta atau perkataan bohong, hanya untuk mencari simpati, mencari kekaguman orang, mencari respon yang positif, penilaian orang terhadap dirinya sendiri. Jangankan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan atau orang-orang yang hidupnya jauh daripada Tuhan. Di kalangan gereja, di kalangan anak-anak Tuhan pun banyak sekali yang menjadikan hal ini sebagai kebiasaan. Karena terlalu sering dia berbohong, bercerita halusinasi, bisa dikatakan bercerita tentang hal-hal yang tidak nyata, sehingga hal ini sudah menjadi hal yang tertanam dalam diri dan pikirannya. Apapun yang dia katakan, apapun yang dia bicarakan, pasti akan ada kebohongan di dalamnya. Karena dia menganggap hal ini sepele dan hal ini wajar dia lakukan, karena dia sudah terbiasa melakukan kebohongan. Dan yang kedua, berdusta karena menjadi penolong. Tidak jauh berbeda dari poin pertama, yaitu menjadi kebiasaan seseorang menjadi pembohong. Poin yang kedua ini biasa dilakukan oleh orang-orang yang istilahnya kepepet, orang-orang yang istilahnya terdesak. Jadi menganggap hal yang dusta, kebohongan menjadi sebuah penolong di dalam kehidupannya. Dia menganggap bahwa dengan dia berdusta akan suatu hal, ini akan menjadi perisai, menjadi penolong dalam keadaan yang sedang ia alami. Banyak orang terkadang harus berdusta karena menutupi hal yang tidak baik. Banyak orang akhirnya bisa berdusta karena tidak mau ketahuan yang jeleknya, tidak mau kelihatan buruknya, tidak mau dipandang orang sebagai orang yang lemah, atau tidak mau dipandang remeh atau orang lain. Jadi menjadikan dusta ini sebagai suatu penolong. Kebohongan atau dusta ini merupakan hal yang tentunya dibenci oleh Tuhan. Amsal 6 ayat 16 sampai ayatnya ke-19 di situ menjelaskan bahwa ada 6 hal bahkan 7 hal yang menjadi kekejian di mata Tuhan. Salah satunya adalah kebohongan. Jadi orang-orang yang membiasakan hidupnya di dalam kebohongan haruslah menyadari bahwa hal ini merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Bahkan dalam Mazmur 19 mengatakan anak-anak Tuhan juga harus jijik dengan yang namanya dusta. Bukan hanya Tuhan saja yang merasa keji dengan yang namanya kebohongan, tetapi kita anak-anak Tuhan juga harus jijik dengan yang namanya dusta. Kenapa kita harus jijik dengan yang namanya dusta? Karena kalau kita tidak menjauhkan diri kita dari kata dusta ini, tentunya kita menjadi orang-orang yang dibenci, bahkan menjadi kekejian di hadapan Tuhan. Kali ini kita belajar firman Tuhan akibat dari kebohongan atau dusta. Yang pertama, dalam Amsal pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-28, firman Tuhan berkata, orang-orang yang hidup di dalam kebohongan, yang mempunyai mulut yang licin, suka berdusta, akan mengalami yang namanya kehancuran. Yang kedua, Amsal 21 ayat 6 berkata, orang yang hidup dalam dusta dan kebohongan, hidupnya akan mengalami yang namanya kesia-siaan. Yang ketiga, Mazmur 5 ayatnya yang ke-7, firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang hidup di dalam kebohongan atau dusta akan dihukum oleh Tuhan, atau akan dibinasakan oleh Tuhan. Amsal 19 ayat 5 pun berkata, orang-orang yang demikian tidak akan luput dari hukuman Tuhan. Dan yang terakhir, Wahyu 21 ayat yang ke-8 menjelaskan bahwa orang-orang yang hidup di dalam kebohongan atau dusta pastinya akan masuk dalam kengerian yang kekal di dalam perapian yang menyala-nyala. 4 akibat inilah yang akan kita peroleh apabila kita membiasakan hidup di dalam kebohongan, hidup di dalam dusta. Salah satu contoh dalam Alkitab yaitu kisah dari seorang Ananias dan Safira. Ketika mereka membohongi Tuhan,
seketika itu juga Tuhan menghukum mereka dengan langsung mencabut nyawa mereka. Zaman kasih karunia saat ini, Tuhan masih terlalu banyak memberikan kesempatan. Sekalipun banyak manusia yang hidup di dalam kebohongan, menjadikan kebohongan atau dusta sebagai kebiasaan sehari-harinya, tetapi Tuhan tetap memberikan rahmat, memberikan kesempatan untuk setiap manusia bertobat. Mari saudara-saudara, kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, bukan menjadi orang-orang yang membiasakan diri di dalam kebohongan. Seperti poin yang kedua tadi, kadang kebohongan menjadi penyelamat kita dalam sebuah keadaan, tetapi hal ini tidaklah boleh dibenarkan. Firman Tuhan berkata, kalau kita hidup di dalam kebenaran, kita harus benar-benar hidup di dalam kebenaran. Orang-orang yang hidup di dalam kebenaran tidak ada dusta di dalamnya. Jadilah pribadi yang jujur, yang suka menceritakan hal-hal yang benar, yang pasti, yang jelas, dan bukan menceritakan hal-hal yang penuh dengan kebohongan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan. Kali ini kami boleh diajar sebagai anak-anak Tuhan, kami harus mempunyai sikap dan pribadi hati yang penuh dengan kejujuran, bukan menjadi anak-anak Tuhan yang hidup penuh dengan kebohongan. Kami berdoa meminta Roh Kudus menguatkan kami agar kami boleh ya Tuhan melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, buat setiap anak-anak Tuhan yang senantiasa mendengar kebenaran firman Tuhan lewat YouTube ini. Tuhan terus memberkati hidup mereka, Tuhan terus menolong kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dengar firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nantikan lagi serial keempat dari Renungan Penyakit Hati Manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.